Keagungan sebuah kerajaan bukan runtuh oleh 1000 pedang musuh, tapi oleh satu luka yang lahir dari dalam rumahnya sendiri. Ketika Majapahit memuncak dalam kejayaan, bara kecil tumbuh diam-diam. Setelah Ranggalawe dan Lembu Sora gugur, muncul satu nama terakhir, Nararya Nambi. Ia bukan pemberontak, ia hanyalah suara yang ingin mengingatkan Majapahit pada jati dirinya. Namun sejarah tak selalu memilih jalan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel ini. Kalau kamu suka kisah dramatis seperti ini, klik dulu like-nya. Karena satu like dari kamu adalah satu dukungan agar cerita seperti ini terus berlanjut. Jangan lupa subscribe, karena kita akan masuk ke bab yang paling gelap dalam sejarah Majapahit. Angin malam menelusup pelan melalui lereng perbukitan di sisi timur Sungai Brantas. Udara dingin menusuk hingga tulang, seolah bumi sendiri sedang menahan nafas, menunggu esok pagi, menunggu keputusan sejarah, menunggu darah pertama jatuh, menunggu dua saudara sebangsa saling menghunus tanpa sempat bertanya siapa yang salah, siapa yang benar. Di lembah itu, gelap bukan ketiadaan cahaya, melainkan panggung, dan bintang malam satu persatu seperti lampu kecil dari langit yang menonton manusia bersiap saling melukai. Ratusan api unggun membentuk lingkaran-lingkaran kecil seperti gugus bintang di bumi. Asap tipisnya naik perlahan, bercampur dengan kabut yang merayap, membuat dunia seolah setengah nyata, setengah mimpi. Jika seseorang melihat dari kejauhan, ia mungkin mengira itu perjamuan atau pesta panen. Tapi tidak ada tawa, tidak ada kecapi, tidak ada suara kayu manis direbus. Yang terdengar hanya denting kecil, bilah bambu diraut, mata keris diasah, dan batuk tertahan yang mencoba menyembunyikan rasa takut. Pasukan Nararya Nambi bukan pasukan dengan seragam-seragam, bukan laskar dengan lambang kebesaran. Banyak dari mereka hanyalah petani yang kemarin masih membajak sawah, nelayan yang terbiasa melawan arus sungai, pengembala dengan tangan pecah karena tali tambang, bahkan ada pelayan istana yang dahulu memberi hormat pada raja dengan kepala menunduk. Kini mereka duduk dalam lingkaran yang sama, di sekeliling api yang sama, menunggu fajar yang akan merubah mereka dari rakyat menjadi pasukan, dari manusia biasa menjadi bagian dari sejarah. Ada yang meruncingkan bambu menjadi tombak. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ia tahu ujung tombak itu mungkin akan menembus dada seseorang yang sama-sama lahir di tanah ini. Ada yang memeluk keris milik ayahnya, warisan yang dulu digunakan untuk memanen padi dan memotong tali jala ikan, bukan untuk menyayat kulit manusia. Ada pula yang terdiam memandangi bara api, seolah di sana ada jawaban, ada harapan, atau mungkin ada cara lain yang tidak melibatkan darah. Di antara barisan itu, sebuah tenda berdiri sedikit lebih besar, terbuat dari kain tebal yang dijahit tambal sulam. Bukan tenda megah seorang pemberontak, bukan pula simbol kekuasaan baru. Itu hanyalah tenda tempat Nararya Nambi beristirahat. Pemimpin yang tidak pernah duduk lebih tinggi dari prajuritnya, tidak pernah makan sebelum yang lain kenyang, dan tidak pernah memaksa siapapun berperang demi dirinya. Namun malam itu, ia tidak berada di dalam tenda. Ia berdiri di luar, tepat di tengah barak, memandang langit yang terlalu cernih, seolah Tuhan sendiri menolak menurunkan hujan.
Nambi mengenakan baju lapangan sederhana, warna coklat tanah, berselimut debu perjalanan. Rambutnya yang dulu rapi kini tergerai sebagian, digeret angin malam. Keris tergantung di pinggang, namun gagangnya tidak menunjukkan pamer kekuatan. Lebih mirip huruf terakhir dalam kalimat doa yang belum selesai. Ia menengadah, seolah mencari sesuatu di antara gugusan bintang. Mungkin ia mencari tanda. Mungkin ia bertanya pada alam, apakah perang esok bisa dibatalkan? Mungkin ia berharap hujan turun deras sebelum matahari terbit, membubarkan pasukan, menghapus amarah, memadamkan bara kubu Halayuda di istana. Tapi langit terlalu terang, bulan bulat, sempurna, bulat seperti mata saksi yang tidak berkedip, tidak berpihak, hanya mencatat. Cahaya bulan menyelimuti tubuh Nambi, membuatnya tampak seperti patung batu di tengah sejarah yang bergerak tanpa bisa dihentikan. Beberapa prajurit memperhatikannya dari jauh. Mereka berbisik pelan. Lihat, pemimpin kita tidak tidur. Ia menunggu jawaban dari langit. Atau mungkin ia takut. Kalimat terakhir hanya terdengar sampai setengah karena prajurit lain menanggapi cepat. Tidak, orang seperti Nambi bukan takut kehilangan nyawa. Ia hanya takut kehilangan saudara. Kata saudara menggema pelan antara desir rumput dan letupan kayu yang terbakar. Di sisi barak, terdapat ibu-ibu tua yang menyiangi daun untuk ramuan luka. Mereka tidak ikut bertempur, namun tangan mereka akan menyambut yang pulang dengan darah. Di dekat sungai, beberapa pemuda-muda mencuci wajah, berusaha menghilangkan rasa kantuk, padahal bukan mata yang lelah, tetapi hati. Ada juga sepasang kakak beradik, yang tua menggenggam tombak, yang muda hanya membawa pisau pendek untuk berjaga. Mereka berjanji pada ibu mereka untuk pulang bersama. Janji sederhana, namun esok hari ia bisa menjadi utopia. Seekor anjing hutan melaung dari kejauhan, memantul dari bukit ke bukit. Suaranya panjang, serak, menyayat, seperti doa gelap yang dikirim ke langit malam. Banyak yang diam ketika lolongan itu terdengar. Dalam banyak kepercayaan, suara anjing adalah pertanda. Bukan hanya kematian, tetapi keretakan. Keretakan hubungan, keretakan rasa percaya, keretakan sejarah. Nambi masih memandangi langit, tapi kini napasnya berat. Bukan karena lelah tubuh, tetapi karena ia memikul ribuan jiwa yang percaya padanya. Bukan untuk memberontak, tetapi untuk bertanya. Untuk menuntut kejelasan atas hilangnya sahabat-sahabat mereka. Atas kematian yang dianggap tidak perlu. Atas keputusan istana yang terasa seperti pisau dalam dada keluarga sendiri. Ia melangkah ke arah sungai. Air memantulkan wajahnya, namun ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu, ia adalah penulis surat-surat kerajaan, pengatur logistik, pendamping anak-anak desa belajar aksara. Ia memimpin perang kali ini bukan karena ambisi. Ia berdiri di sini karena ia memilih kejujuran yang menurutnya tersisa sebagai satu-satunya jalan. Dari belakang, langkah pelan mendekat. Seorang prajurit tua, rambut memutih sebagian, bekas luka panjang di bahu, berdiri dan memberi hormat. Tuan Nambi, pasukan istana sudah bergerak dari arah selatan. Suara itu datar, tetapi matanya bergetar. Ada semacam rasa hormat bercampur takut dalam nada kalimatnya. Nambi tidak segera menjawab. Ia menghirup udara dingin dalam-dalam, seolah ingin menyimpan aroma tanah berantas sebelum tercampur darah esok hari. Kemudian ia mengangguk pelan. Berapa jumlah mereka? Prajurit itu menelan ludah. Tidak terhitung. Obor mereka sepanjang sungai. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah yang menembus sunyi.
Nambi membayangkan dataran yang sama esok, berkilat bukan oleh cahaya api unggun, tetapi oleh kilatan pedang, tombak, dan teriakan orang-orang yang pernah menyebut satu raja, satu tanah air. Ia menutup mata sebentar. Dadanya berguncang seperti kendang dipukul dari dalam. Namun ketika ia membuka mata, ketenangan kembali hadir di wajahnya, bukan karena yakin menang, tetapi karena ia tahu kebenaran yang tidak diperjuangkan akan mati diam-diam. Besok pagi, suaranya hampir seperti angin yang menembus bambu. Majapahit bukan lagi saudara. Mereka datang sebagai lawan. Prajurit itu hendak melangkah pergi. Tapi sebelum ia sempat membalikkan badan, Nambi menambahkan satu kalimat. Pelan, lirih, namun kemudian menjadi kutipan sejarah. Jangan saling benci. Kita hanya berbeda jalan. Kalimat itu seperti doa tanpa kitab, menenangkan namun menyakitkan, karena ia tahu esok hari jalan itu akan memisah seperti dua sungai yang tak lagi bertemu di muara yang sama. Malam semakin larut, api unggun mulai mengecil, namun mata para prajurit tetap terbuka, bukan karena ingin, tetapi karena pikiran menolak tidur. Mereka membayangkan rumah, anak yang belum sempat belajar huruf Hana Caraka, sawah yang menunggu panen, perahu yang masih tertambat. Di tengah barak, Nambi berjalan tanpa alas kaki, merasakan tanah dingin di telapak kaki, seolah ingin menyatu dengan bumi untuk terakhir kalinya sebelum perang. Setiap inci tanah ia rasakan seperti wajah seseorang yang pernah ia kenal. Ranggalawe, Kebo Anabrang, Lembu Sora, semuanya sahabat, semuanya telah tiada atau dianggap lawan oleh sejarah istana. Ia berhenti di depan seorang pemuda. Wajahnya belum sepenuhnya tumbuh janggut. Pemuda itu memeluk tombak seolah memeluk saudara. Tangannya gemetar. Nambi duduk di sampingnya. Tidak seperti pemimpin, lebih seperti kakak. "Apa kau takut?" Pemuda itu menunduk, tidak berani menatap mata pemimpin. "Iya, Tuan." "Bagus," jawab Nambi. "Jika kau tidak takut, kau akan membabi buta." Pemuda itu menatapnya, heran. Nambi tersenyum tipis. "Takut berarti kau masih memikirkan hidup, dan orang yang memikirkan hidup tidak akan mudah mencabut hidup lain." Kata-kata itu membuat pemuda itu menangis, senyap, tanpa suara. Ia bukan menangis karena takut mati, ia menangis karena ia tidak ingin menjadi penyebab orang lain mati. Dan malam itu penuh tangis seperti itu. Tangis diam, tangis yang menolak terdengar, tangis yang hanya diketahui tanah. Sementara jauh di selatan, ribuan obor bergerak seperti ular api menuju brantas, dan di kedua sisi, doa-doa naik ke langit yang sama. Sebelum fajar menyentuh perbukitan, Nambi berdiri sekali lagi di depan pasukannya, bukan seperti raja di hadapan tentara, tetapi seperti seorang desa memimpin keluarga besar. "Jika kalian ingin mundur, kembali ke rumah, aku tidak akan menahan. Perang ini bukan untuk memaksa setia padaku. Ini hanya untuk menuntut kebenaran." Tidak ada yang bergerak, tidak satu pun. Malam itu, sunyi menjadi kesepakatan. Api unggun menjadi saksi, langit menjadi kitab, dan sejarah telah memilih jalannya. Esok pagi, Brantas tidak lagi sekadar sungai. Ia akan menjadi cermin, memantulkan wajah dua anak bangsa yang saling melukai demi cinta pada tanah yang sama. Dan malam terakhir sebelum perang berakhir dengan sangat pelan, seolah dunia pun menahan diri untuk tidak membangunkan fajar. Pukul pertama kentongan malam dari dalam keraton Majapahit terdengar seperti langkah awal badai. Dalam balairung agung yang megah, pilar-pilarnya menjulang seperti tombak-tombak hitam menembus langit-langit kayu jati. Obor bergantung di sepanjang tembok. Nyalanya bergetar pelan tiap kali angin mengalir masuk dari celah-celah pintu besar. Namun semalam itu,
Obor tidak sekadar penerang, ia adalah saksi yang diam. Suasana istana tidak sama seperti beberapa tahun lalu. Bila dulu pendopo penuh gamelan dan candaan prajurit, kini lorong-lorongnya dingin. Suara tapak kaki menimbulkan gema tajam. Rasa damai menghilang seperti kabut yang tersapu angin panas. Perpecahan telah tumbuh, sebagian karena kata-kata, sebagian karena ketakutan. Di pusat ruangan, Halayuda berdiri tegap dengan kain perang hitam dan zirah tipis berlapis besi Jawa kuno yang menempel pada bahu dan dada. Sorot matanya tajam seperti bilah tombak yang baru diasah. Ia adalah tangan kanan raja, pengatur strategi, pemegang kendali militer, dan di mata banyak orang, bayangan yang semakin panjang di belakang setiap keputusan kerajaan. Di sekelilingnya, para komandan muda berdiri berbaris. Sebagian wajah mereka keras karena tekad, sebagian pucat karena gentar. Mereka tahu hari ini mungkin menentukan masa depan Majapahit atau kehancurannya. Di ujung Balairum, tepat di atas lantai yang dipoles hingga memantulkan cahaya obor, terdapat singgasana emas yang pernah menjadi simbol harapan baru Nusantara. Di sanalah Raden Wijaya duduk. Namun hari itu, singgasana tidak lagi terlihat seperti tahta. Lebih seperti kursi seorang ayah yang kehilangan anak-anaknya. Tempat seseorang duduk bukan untuk memerintah, tetapi untuk menanggung beban sejarah. Raja Wijaya menatap kosong ke depan. Rambutnya yang dulu hitam dan lebat mulai diserang uban halus. Bajunya tetap megah, kain sutra merah bercorak emas, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Letih yang tidak dapat disembuhkan tidur. Pedih yang tidak dapat dihapus kemenangan. Di hadapannya terbentang dua jalan. Membiarkan Nambi dan pasukannya bertumbuh hingga menjadi ancaman besar, atau menghentikannya sekarang juga, meski artinya menumpahkan darah sahabat. Keputusan itu menggantung seperti pandai besi mengangkat palu. Sekali jatuh, bentuk besi akan berubah selamanya. Halayuda melangkah maju, suaranya rendah namun jelas. Paduka, pasukan telah siap. 1000 tombak menanti perintah. Kusarankan kita bergerak sebelum Nambi memperkuat barisannya. Raden Wijaya tidak langsung menjawab. Matanya menerawang jauh, bukan ke tembok istana, melainkan ke masa lalu. Ia teringat masa-masa awal Majapahit didirikan, ketika setiap langkah ialah perjuangan bersama, bukan saling curiga. Ketika Ranggarawe datang membawa gagasan, ketika Kebu Anabrang membagi strategi di tepi sungai, ketika Lembu Sora tertawa keras sambil memegang kelapa muda, ketika Nambi duduk dekatnya menulis laporan logistik dengan sabar. Kini semuanya hanya nama yang menggema seperti suara gamelan tanpa pemain. Ia menarik nafas panjang, dalam, seolah udara istana terlalu berat untuk dihirup. Halayuda, saya tidak ingin perang ini terjadi. Halayuda menunduk, tapi bibirnya menahan seulas senyum tipis. Perang tidak selalu dipilih, Baduka. Kadang ia datang seperti hujan. Ia memejamkan mata. Ia tahu kata-kata Halayuda benar, atau setidaknya terdengar benar pada telinga yang lelah. Namun dalam hatinya, ia mencurigai satu hal. Apakah perang ini benar datang seperti hujan, atau ada yang menyiapkan langit agar pecah? Namun pertanyaan itu ia telan kembali. Seorang raja tidak boleh tampak ragu. Keraguan di mata seorang pemimpin bisa menghancurkan lebih cepat dari serangan musuh. Ia membuka mata, menatap satu persatu komandan di hadapannya. Mereka semua muda, banyak dari mereka belum pernah melihat perang melawan saudara sendiri. Namun mata mereka penuh keyakinan, atau mungkin hanya mencari izin untuk tidak berfikir.
Apa pendapat kalian tentang Nambi? Tanya raja perlahan. Sejenak sunyi menggantung. Komandan pertama melangkah maju. Paduka, ia membangkitkan perpecahan. Jika tidak dihentikan, rakyat akan ragu pada singgasana. Komandan kedua bersuara lantang. Ia bisa menjadi ancaman seperti Ranggalawe. Kita harus mendahului sebelum ia menguat. Namun komandan termuda, wajahnya masih menyimpan lembut masa kanak-kanak, berkata dengan ragu, "Tapi bukankah Nambi pernah menjadi penopang Majapahit?" Ruangan menjadi dingin, semua mata berpaling padanya, sebagian terkejut, sebagian marah. Halayuda menatapnya lama, seolah ingin membuat pemuda itu runtuh hanya dengan sorotan mata. Di medan perang, katanya datar, kebaikan masa lalu tidak lagi penting. Yang menentukan hanya siapa yang berdiri dan siapa yang rebah. Pemuda itu menunduk, namun kata-katanya sudah keluar, dan kata yang jujur tidak bisa ditarik kembali. Raden Wijaya kembali menatap kosong. Nambi pernah menjadi penopang Majapahit, itu benar. Tanpa dia, logistik perang melawan Mongol dulu mungkin tak akan berjalan sempurna. Tanpa dia, banyak lumbung pangan tidak akan terjaga. Tanpa dia, mungkin Majapahit tidak tumbuh sebesar sekarang. Namun fakta itu seperti benih yang tidak lagi bisa tumbuh di tanah yang telah mengeras. Wijaya berdiri perlahan. Setiap gerakannya seolah memanggil kembali usia muda yang tersisa. Ia turun dari singgasana. Halayuda dan para komandan langsung menunduk dalam. Setiap mata mengawasinya. Setiap telinga menunggu kalimat yang mungkin menjadi penentu hidup mati ribuan orang. Aku ingin suatu hari nanti sejarah tidak mencatat bahwa Majapahit membunuh anaknya sendiri. Kalimat itu lembut, hampir lirih. Namun setelahnya, 3 detik hening yang terasa seperti gunung menunggu meletus. Lalu Wijaya melanjutkan, tapi kerajaan tidak boleh runtuh. Kirim pasukan, hadang Nambi. Suara kayu istana bergema. Angin berbelok tajam. Di belakang semua kepala yang tunduk, Halayuda tersenyum lebih lebar, namun tetap samar, seperti bayangan api di logam. Tidak ada sorak, tidak ada tabuhan perang. Para prajurit hanya bergerak cepat, karena keputusan raja bukan untuk dirayakan, tapi untuk dipatuhi. Komandan mengangkat bendera. Prajurit berlari ke gudang senjata. Gemerincing besi memenuhi lorong seperti hujan logam. Kuda mulai dipasang pelana, tombak dipilih, perisai digosok agar tidak licin oleh embun fajar. Istana yang tadi sunyi berubah menjadi ruang mesin perang yang hidup. Sementara di singgasana, Wijaya duduk kembali perlahan namun tubuhnya seolah lebih berat. Ia menutup wajah dengan tangan sejenak. Jika aku menang, aku kehilangan sahabat. Jika aku kalah, aku kehilangan kerajaan. Tidak ada kemenangan dalam perang saudara. Namun roda sejarah sudah bergerak dan seseorang telah mendorongnya dengan kedua tangan. Tengah malam, jauh dari Balairung, Wijaya berjalan sendiri melalui lorong-lorong istana yang remang-remang. Ia melewati taman tempat dulu Nambi memandikan kuda kerajaan sambil bercanda. Ia melewati pendapa tempat Lembu Sora pernah menepuk bahunya dan berkata bahwa Majapahit akan menjadi simbol perdamaian. Kini tempat itu kosong. Hanya lampu minyak di sudut tembok bergoyang tertiup angin. Wijaya duduk di pendapa kayu. Telapak tangannya menyentuh lantai dingin. Sora, Anabrang, Ranggalawe, Nambi. Nama-nama itu bergulir dari mulutnya seperti nyanyian duka. Jika ada yang melihat raja saat itu, mereka tidak akan melihat singgasana atau keagungan.
mereka akan melihat seorang lelaki yang kehilangan saudara satu persatu, bukan oleh musuh asing, melainkan oleh perbedaan di dalam rumah sendiri. Ia menatap ke arah selatan, arah di mana pasukan Majapahit sedang bergerak menuju berantas. Obor-obor terlihat seperti garis api panjang di tengah malam, seperti ular raksasa yang menyusuri hutan, siap menggigit. Dan Wijaya tahu, begitu ular itu sampai tujuan, tidak ada jalan kembali. Ia menutup mata. Di dalam gelap itu, wajah Nambi muncul jelas, tenang, sabar, tidak pernah meninggikan suara. Wajah sahabat yang pernah berdiri di sisi kanan singgasana. Tapi besok, wajah itu akan berada di seberang tombak Majapahit. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh, satu tetes, tanpa suara. Tidak ada raja yang benar-benar kuat menghadapi kehilangan seperti ini. Tapi seorang raja tetap harus memilih. Dan malam itu, pilihan telah terkunci. Esok hari, sejarah akan menulis bukan dengan tinta, melainkan darah. Fajar merekah pelan-pelan di kaki langit seperti luka yang kembali menganga. Kabut tebal menggantung di atas sungai berantas, menutup pandangan seperti tirai yang menumbuh dibuka. Udara dingin menusuk tulang, bukan hanya karena cuaca pagi, tetapi karena dalam beberapa jam, tanah ini akan menjadi saksi ketika saudara saling menodai darah. Pasukan Majapahit dan Nararya Nambi tiba hampir bersamaan di dua sisi berseberangan dari sungai. Tidak ada yang langsung menghunus senjata. Tidak ada teriakan perang. Yang terdengar hanya suara burung bangau melintas, kepak sayapnya seperti doa yang ingin menunda malapetaka. Di sebelah selatan, panji merah emas Majapahit berkibar gagah. Ratusan prajurit berdiri tegap dalam formasi teratur, baris demi baris seperti tembok besi. Tameng perunggu memantulkan cahaya matahari yang baru muncul, menciptakan kilau menyilaukan, seolah dewa perang menyalakan obor. Halayuda berada di barisan terdepan. Wajahnya keras, matanya tajam seperti pedang tanpa kelopak. Ia tidak menunjukkan keraguan, bukan karena tidak punya hati, tetapi karena ambisi dalam dirinya jauh lebih keras dibanding naluri iba. Setiap langkah yang ia ambil selalu meninggalkan jejak yang tak dapat ditarik kembali. Barisan perisai rapat, katanya tegas. Nada suaranya dingin, nyaris seperti batu yang tidak mengenal kata iba. Panah disiapkan, jangan bergerak sebelum aba-aba. Para komandan menunduk, tidak ada yang berani mendebat. Mereka tahu di bawah perintah Halayuda, perang tak akan datang dengan ragu. Perang akan datang seperti hujan batu. Di sisi utara sungai, barisan Nambi jauh berbeda. Tidak semua mengenakan baju jirah. Ada yang hanya berbalut lurik sederhana, berkain lusuh peninggalan sawah. Sebagian membawa tombak bambu, sebagian pedang yang diwariskan ayah mereka. Namun mata mereka lebih tajam dari baja, karena mereka bukan hanya berperang untuk menang, mereka berperang untuk hati nurani. Nambi berdiri paling depan, tubuhnya tegak, wajah tenang meski napasnya kadang bergetar. Ia bukan pemimpin yang bersembunyi di balik perisai. Ia adalah pemimpin yang paling takut kehilangan tanah kelahiran, tapi tidak takut menghadapi badai. Dentang bel pengiringnya terdengar, memantul pada batu-batu pinggir sungai. 30 langkah dari barisan Nambi, ia berhenti. Dengan suara lantang ia berseru, "Nararya Nambi, atas nama Raja Majapahit, tunduk dan serahkan dirimu." Sungai berhenti mengalir seolah menahan napas. Nambi maju 3 langkah. Setiap langkahnya berat seperti memindahkan masa lalu. Ia mengangkat wajah dan menjawab pelan, namun seluruh pasukan mendengarnya jelas. "Aku tidak melawan raja.
Aku melawan ketidakadilan yang merusak persaudaraan." Kata-katanya seperti air sejuk, tenang, namun menghantam keras. Utusan itu terdiam sepersekian detik. Ia bukan tidak paham, ia hanya takut. Lalu ia berteriak lagi, lebih tajam, "Mundur atau kami maju!" Hening panjang. Panjang seperti jeda sebelum guntur menyambar. Nambi melihat ke barisan belakangnya. Ada wajah tua yang sudah lelah perang. Ada wajah anak yang belum pernah mencicipi kemenangan. Ada ibu-ibu membawa keranjang panah. Ada ayah yang berjanji pulang tapi belum tentu. Ia ingin berbicara lagi. Mungkin damai masih punya celah. Namun sebelum kata sempat keluar, dari kejauhan Halayuda mengangkat tangan. Dan seperti itu, panah pertama dilepaskan. Suara melesatnya seperti petir membelah pagi. Benturan besi, pecahan kayu tameng, teriakan marah, tangis takut, sumpah mati. Pasukan Majapahit menyerbu seperti ombak tak bertepi. Formasi tameng melaju maju perlahan tapi pasti. Panah kedua, ketiga, ke-100 menghujani udara. Pasukan Nambi bertahan sekemampuan mereka. Bambu meruncing menantang besi. Teriakan pemuda bercampur dentang keris. Nambi berada di barisan depan. Ia menangkis serangan, menepas, memukul, namun tidak pernah membunuh jika bisa menghindar. Ia masih berharap perang ini berhenti. "Turun senjata!" teriaknya berulang-ulang. Tidak ada yang mendengar, atau tidak ada yang ingin mendengar. Sungai berantas memerah bukan oleh matahari, tetapi oleh darah. Setiap langkah mundur menyebabkan ruang mengecil. Tanah becek, air sungai menyerap darah, menciptakan lumpur merah kecoklatan. Banyak laskar rakyat terpleset, jatuh, lalu hilang ditelan tombak. Di sisi lain, beberapa prajurit Majapahit mulai ragu. Mereka mengenal nama-nama lawan. "Kau kan dulu penjaga gudang padi. Aku pernah satu pelatihan denganmu. Kita pernah makan satu tampah." Namun perang tidak mengenal kenangan. Saat pedang terhunus, masa lalu hanya menjadi hantu. Seorang prajurit Majapahit menusuk musuhnya dan seketika ia menjerit. Yang ia tusuk adalah sahabat lamanya. Itulah hari ketika banyak yang merasa kemenangan kadang lebih pahit daripada kekalahan. Sore merayap perlahan seperti bayangan panjang. Pasukan Nambi semakin terdesak, mundur selangkah demi selangkah menuju tepi sungai. Banyak yang jatuh bukan karena pedang, melainkan karena lelah, takut, atau putus asa. Halayuda yang mengamati dari belakang barisan Majapahit tersenyum tipis. "Gapung dari kiri, putus jalur mereka." Perintah itu seperti kunci yang mengunci pintu keselamatan. Pasukan sayap Majapahit bergerak cepat bagaikan bayangan burung elang. Laskar rakyat yang kurang pelindung mulai tergilas. Beberapa lari menyelamatkan diri, namun banyak yang terus bertahan karena percaya pada satu sosok, Nararya Nambi. Selama ia berdiri, harapan belum mati. Namun bahkan raksasa pun bisa roboh bila seluruh langit menindihnya. Pertempuran memasuki jam paling brutal ketika matahari condong ke barat. Lumpur bercampur darah kini setinggi mata kaki. Bau besi, tanah, dan tubuh luka menyatu dalam udara yang panas dan berat. Nambi masih berada di depan. Wajahnya penuh goresan, darah mengalir dari pelipis, tetapi mata tetap menyala seperti obor yang enggan padam. Ia menghunus keris, menangkis tombak, memukul gagang pedang. Tidak ada lagi kesempatan bicara, tidak ada lagi negosiasi, yang tersisa hanya bertahan agar keadilan tidak mati sia-sia.
Tetapi prajurit Majapahit datang seperti gelombang tak henti. Barisan kiri ambruk, barisan kanan porak-poranda, semakin banyak tubuh terjatuh dan tidak bangun lagi. Hingga akhirnya, tanah berantas hari itu seperti mulut neraka yang baru dibuka, dan langit seolah ikut meratap. Tanah berantas hari itu seperti mulut neraka yang baru dibuka. Bara kebencian menyala, bukan karena mereka ingin saling bunuh, tetapi karena keadaan mendorong keduanya tanpa kesempatan memilih. Perang ini bukan perang pahlawan, bukan perang perebutan tahta. Ini perang saudara. Itu yang membuat setiap jeritan terdengar lebih menusuk dari tebasan pedang. Denting logam menggema seperti gamelan yang kehilangan ketukan. Pedang bertemu perisai, bambu bertemu besi. Satu serangan dibalas dua serangan dibalas 5, hingga semua lupa bahwa dulu mereka pernah tertawa bersama di bawah pendopo kerajaan. Di tengah kekacauan, Nararya Nambi bergerak luas seperti ombak. Tidak ada amarah di wajahnya. Yang ada hanya ketabahan menyakitkan. Kerisnya melesat bukan untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan. Ia melawan bukan untuk menang, tetapi agar harapan tidak mati. Seorang prajurit Majapahit menerjangnya. Bilah pedang menyambar cepat. Nambi merendah, mengelak, lalu memutar tubuh, menepuk pundak lawan dengan gagang keris, cukup keras untuk menjatuhkan, tetapi tidak untuk menghabisi. Namun, justru itulah kelemahannya. Setiap nyawa yang ia selamatkan memaksa ia menghadapi gelombang musuh 5 kali lebih banyak. Setiap belas kasihnya adalah beban baru. Seorang prajurit lain menebas dari samping. Nambi menahan dengan bilah kerisnya. Bunyi dentingnya memekakan. "Pergilah, ini bukan perang yang harus mengorbankanmu," serunya. Namun lawan justru menegakkan pedang. "Jika aku mundur, aku pengecut. Jika aku maju, aku membunuhmu." Suaranya serak. Dua hati sama-sama ragu, tapi dunia memaksa keduanya bergerak. Pedang kembali terayun. Kali ini Nambi tidak sempat mengelak sempurna. Goresan dalam mengalirkan garis darah pada lengannya. Sakit, tapi lebih sakit lagi karena ia tahu luka itu berasal dari saudara. Dari kejauhan, Halayuda berdiri di belakang garis tempur. Tangan terlipat, mata mengawasi bagai elang. Wajahnya tidak memerah oleh adrenalin, tidak pula pucat oleh ketakutan. Ia tenang, terlalu tenang untuk perang setragis itu. Seorang komandan muda mendekat terburu-buru. "Adipati, pasukan kiri terhambat. Rakyat perbukitan bertahan lebih kuat dari perkiraan." Halayuda hanya menggerakkan dagu sedikit. "Bakar perahu penyeberangan mereka. Jangan beri ruang mundur." Komandan itu terkejut. Jika mereka tidak bisa kembali, mereka akan bertempur sampai mati. Halayuda menatapnya seperti menatap anak kecil yang belum mengerti dunia. Justru itu yang kupastikan. Angin membawa bau daging terbakar dari kejauhan. Semua jalur pulang kini menjadi abu. Dan perang berubah dari pertarungan menjadi jebakan besar. Pedang berdesing melewatkan mereka hanya sejengkal. Dunia seakan mengejek mereka dengan suara besi. Beberapa prajurit Majapahit yang mendengarnya berhenti sejenak. Mereka ingin menunduk, ingin menutup telinga. Tapi perang tidak memberi waktu. Langkah harus terus bergerak, dan setiap langkah menambah luka pada sejarah. Menjelang sore, pasukan Nambi mulai runtuh satu persatu.
teriakan Majapahit, dan demi Nambi bercampur menjadi suara kacau yang tak lagi punya arti. Langit mulai oranye, kabut berubah merah, dan sungai berantas mengalirkan warna yang tidak pernah ingin dilihat siapapun. Nambi masih bertahan, namun langkahnya mulai berat. Tangannya bergetar, napasnya tersengal seperti kuda yang kelelahan. Ia melihat sekeliling, beberapa laskar rakyat kini tiarap tak bergerak. Mata mereka terbuka, tetapi tidak melihat dunia lagi. Nambi menutup mata, menelan pil pahit. Ini bukan kemenangan, bisiknya. Ini hanya lebih sedikit yang kalah. Tetapi perang belum selesai, karena ketika satu jiwa roboh, 10 lagi bangkit untuk membalas. Malam terakhir sebelum sejarah berubah bentuk, langit Lumajang dilumuri abu perang. Bara api masih membara di pinggir benteng, sisa dari pertempuran hari sebelumnya. Bau kayu terbakar bercampur darah, dan dari kejauhan terdengar peki kuda, denting pedang yang ditempah ulang, dan suara-suara pasukan Nambi yang menyiapkan diri untuk fajar yang datang. Nararya Nambi duduk di depan api unggun. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap menyala, bukan oleh kemarahan, tetapi oleh cinta yang terlampau dalam pada Majapahit yang ia dirikan dengan tangan sendiri. Ia tahu fajar bukan sekadar pergantian waktu. Perang sudah berlangsung 3 hari. Pasukan Halayuda datang seperti banjir, ribuan prajurit, panah api, gendang perang yang tidak berhenti sejak matahari terbit sampai tenggelam. Namun Nambi dan para pengikutnya bertahan seperti akar pohon yang menolak tercerabut. Di sudut benteng, ulo naga Majapahit berkibar. Tetapi kali ini ia tidak membawa kebanggaan, melainkan luka dalam hati. Rakyat Lumajang sebagian memilih bertahan, sebagian lagi mengungsi. Wanita menutup telinga anak-anak dari suara teriakan prajurit, tanah basah merah, tercampur hujan dan darah. Jika Majapahit menganggap kita pemberontak, kata salah satu panglima Nambi, biarlah sejarah menjadi hakimnya. Nambi mengangguk. Ia tak pernah ingin melawan kerajaan, tetapi ketika Halayuda mengirim pasukan untuk menangkapnya tanpa pembuktian, ketika sahabat-sahabatnya dibunuh, ia tahu diam berarti mati tanpa suara, dan ia memilih gugur dengan suara. Di dalam pendapa remuk, peta bumi Majapahit dibentangkan. Titik merah adalah pasukan Halayuda yang merapat dari barat dan utara. Tinggal satu celah untuk meloloskan rakyat ke timur, dan itu pun hanya sempit seperti harapan terakhir. Nambi menunjuk jalur itu pada para panglima. Bawalah rakyat keluar dari medan ini, aku akan menjadi pagar terakhir. Semua orang menunduk, bahkan para prajurit yang sudah tua menangis dalam diam. Mereka tahu ini bukan sekadar strategi perang, ini adalah wasiat kematian. Putranya, Raden Manyuran, menghentakkan tangan. Ayah ikut bersama kami, kita masih bisa mundur, kita bisa bangkit kembali. Nambi menatapnya tenang, lembut, namun tajam seperti tombak. Nak, pohon yang tumbang memberi ruang bagi tunas baru. Jika aku pergi sekarang, fitnah akan tetap hidup. Jika aku gugur di medan perang, kebenaran akan berbicara untukku. Manyuran berlutut dan menangis di kaki ayahnya. Tak ada prajurit yang lebih berat bebannya dibanding seorang yang harus memilih antara kerajaan dan kebenaran. Fajar pecah seperti gong perang.
Pasukan Majapahit datang menyerbu. Barisan prajurit epik bersenjata lengkap, genderang memukul dada bumi, panji-panji raja berkibar tinggi. Halayuda memimpin dari belakang kuda putih, wajahnya dingin seperti batu gunung. Panah api diluncurkan ke langit, balasan panah dari pasukan Nambi terbang seperti hujan besi. Benteng berguncang, jeritan dan gemuruh perang pecah seperti badai. Nambi berdiri di garis terdepan, pedangnya terhunus, tubuhnya penuh pelindung sederhana, tapi matanya tajam, kokoh, tak gentar. Majapahit tidak akan kubalas dengan kebencian, teriaknya. Namun, aku tidak akan menyerahkan tanah ini pada kezoliman. Teriakan itu disambut pekikan ribuan prajuritnya. Mereka menerjang. Pertempuran berlangsung brutal, baku hantam tombak, perisai pecah, tanah tercabik oleh sabetan pedang. Banyak prajurit Majapahit gentar menghadapi legenda hidup itu. Nama Nambi masih harum di hati rakyat, dan bagi sebagian, pedang terasa berat saat menghadapinya. Namun, perintah adalah perintah. Kerajaan menganggapnya musuh, dan pasukan digerakkan untuk menghabisinya. Menjelang siang, satu demi satu benteng pertahanan jatuh. Lumbung terbakar, kuda mati terinjak sesama kaki. Prajurit muda Lumajang berguguran seperti dedaunan musim kemarau. Manyuran memimpin sayap kiri, mengamuk bagai harimau terluka. Tetapi jumlah musuh 3 kali lipat, dan cadangan mereka hampir habis. Nambi bertarung tanpa jeda, pedangnya patah, ia ambil tombak. Tombaknya patah, ia genggam keris. Bila keris retak, ia bertarung dengan tangan kosong. Tidak ada kemuliaan lebih tinggi daripada kesetiaan saat semua orang meninggalkannya. Namun tubuh manusia punya batas. Dan ketika matahari condong ke barat, Nambi mulai terseret mundur. Darah menetes dari luka di bahunya. Manyuran datang memperkuat. Kita masih bisa mundur. Ayah, ikut dengan kami. Nambi menggeleng, tersenyum pucat. Jangan warisi dendamku, warisilah kebenaranku. Senja tiba, merah seperti darah Majapahit itu sendiri. Pasukan Lumajang tersisa ratusan dari ribuan. Mereka terkepung sempurna. Panji Majapahit menjulang, menguasai tanah terakhir yang dipertahankan Nambi. Halayuda maju ke tengah medan. Ia tidak menawarkan perdamaian. Ia tidak memberi pilihan, hanya kematian. Nambi menarik napas panjang, membenarkan kain perang di dadanya, menengadah ke langit seolah berbicara dengan para sahabat yang telah gugur. Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang. Ia tersenyum kecil. Aku datang, saudaraku. Lalu ia menerjang. Pertempuran terakhir berlangsung cepat namun abadi dalam ingatan. Nambi menebas 3 prajurit, menangkis tombak, mematahkan panah di udara. Namun akhirnya 5 tombak menembus tubuhnya dari arah berbeda. Ia berdiri sejenak, masih berdiri, masih menatap tanah Majapahit yang dicintainya. Lalu ia jatuh perlahan. Senja menelan tubuhnya, seperti ibu yang memeluk anak terakhirnya. Pasukan berhenti, hening. Tidak ada sorak kemenangan, karena semua tahu sesuatu yang suci baru saja mati. Manyuran menyerbu untuk mengambil jasad ayahnya. Prajurit menahan, namun banyak pula yang menunduk. Mereka tahu peristiwa hari ini bukan hanya kemenangan perang, ini pecahnya negara. Dari dalam, jenazah Nambi diangkat ke atas tameng, tidak seperti tawanan, tetapi layaknya raja yang kembali pada bumi. Banyak prajurit Majapahit diam-diam meneteskan air mata, bukan karena kalah atau menang, tetapi karena mereka sadar yang gugur hari ini lebih Majapahit daripada yang membunuhnya. Halayuda memalingkan muka karena ia tahu ia menang atas tubuh Nambi, namun ia kalah dalam sejarah. Senja di Lumajang menyisakan langit merah keemasan, seperti kain penutup luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Angin sore membawa bau tanah basah bercampur arang pertempuran.
Teriakan perang telah berhenti, namun hening yang tersisa jauh lebih menggetarkan. Nararya Nambi telah gugur. Dan ketika tubuhnya rebah, bukan hanya seorang patih yang jatuh, tetapi seperempat jiwa Majapahit ikut terkubur bersama darahnya. Fajar pertama setelah pertempuran terasa sepi, seperti dunia enggan bergerak maju. Di medan perang masih tersisa perisai yang patah, panah yang tak tajam, dan tombak yang tertancap di tanah, seolah para prajurit yang mati masih berdiri menjaga tempat itu. Pasukan Majapahit tidak bersorak gembira, tidak ada pekik kemenangan, hanya suara angin menyentuh rumput basah dan langkah-langkah lelah dari prajurit yang ingin pulang. Di antara mereka, banyak yang menunduk ketika melewati tempat jatuhnya Nambi. Tidak sedikit yang berbisik pelan seperti berdoa, "Ampun, Patih, kami hanya menjalankan titah." Mayuran memeluk jenazah ayahnya dengan tangan bergetar. Rambutnya basah oleh darah Nambi, tetapi ia tidak menyeka. Ia ingin noda itu bertahan, seperti tanda bahwa ia adalah anak dari kesetiaan yang telah mati di tanah sendiri. Beberapa prajurit Majapahit diam-diam membantu mengangkat jenazah itu. Mereka tahu, meski musuh, Nambi tetap tokoh yang mereka hormati. Mayatnya dibawa ke Lumajang untuk dimakamkan, tidak dalam keheningan, tetapi dalam kesunyian yang menangis. Banyak rakyat menyalakan dupa dan menabur bunga di jalan yang dilalui rombongan. Tidak ada musik, tidak ada ratapan keras, hanya napas pecah dan mata yang basah. Kadang tangis yang tak bersuara jauh lebih menyayat. Kabar kematian Nambi sampai ke Trowulan pada hari ketiga. Raden Wijaya duduk di pendapa. Tubuhnya tegak, tetapi wajahnya kosong seperti batu yang kehilangan bentuk. Para patih dan perwira berdiri di belakangnya, tetapi tak satu pun berani berkata. Halayuda membawa laporan resmi. Ia menunduk. Mungkin karena hormat, mungkin karena menyembunyikan rasa puas yang tercampur takut. Wijaya menerima gulungan laporan perang. Namun, ia tidak membacanya. Katakan saja yang perlu kau katakan. Suaranya pelan, namun tegas, seperti kayu tua yang retak. Halayuda mengangkat wajah. Nararya Nambi telah gugur, Sri Baginda. Perlawanan di Lumajang dipatahkan. Raden Wijaya menutup mata, lama, sangat lama. Orang-orang yang berada di pendapat tidak akan pernah melupakan hening itu, karena dalam hening itu, seorang raja kehilangan sahabat terakhirnya. Ketika ia membuka mata, ada sesuatu yang hilang, bukan sekadar air mata, bukan sekadar tawa, tetapi cahaya dalam dirinya seolah padam separuh. Aku ingin Lumajang dibangun kembali, katanya perlahan. Dan nama Nambi jangan dicaci, jangan dihina. Ia pernah menjadi tangan kananku. Kalimat itu terdengar seperti permintaan maaf yang terlambat puluhan langkah dari kenyataan. Majapahit menang, tetapi kemenangan itu hampa. Beberapa bulan setelah perang, Majapahit kembali tenang secara politik. Namun dalam hati rakyat, api kecil menyala diam-diam. Di pasar-pasar, orang berbisik. Jika Nambi salah, mengapa tak diberi ruang bicara? Jika Halayuda benar, mengapa ia tersenyum saat sahabat mati? Cerita itu tumbuh tanpa kendali, seperti akar bambu yang menjalar di bawah tanah. Saat tidak terlihat, justru paling kuat. Di desa-desa, anak-anak mulai mendengar kisah tentang 4 kesatriaan yang gugur, bukan di medan perang luar, tetapi oleh intrik dalam istana. Ranggalawe, Kebo Anabrang, Lembu Sora, Nararya Nambi. 4 nama yang semula hanya sejarah, kini berubah menjadi legenda. Mereka bukan lagi pemberontak, mereka menjadi simbol keberanian untuk berkata benar meski pedang mengancam dari segala arah. Dan nama Halayuda, ia mulai dibisikkan sebagai bayangan yang tumbuh di balik emas istana. Tak ada kekuasaan yang abadi dan tak ada dusta yang dapat bersembunyi selamanya. Setelah kematian Nambi, banyak prajurit yang kembali ke ibu kota membawa cerita. Mereka menceritakan bagaimana Nambi bertarung sendirian, bagaimana ia menahan serangan
bukan untuk merebut tahta, tetapi untuk mempertahankan martabat. Pelan-pelan, suara itu makin besar, seperti genderang perang baru yang datang dari arah yang tidak terlihat. Halayuda mulai gelisah. Ia tahu dirinya sedang dipertanyakan. Kehormatan yang dulu ia banggakan kini retak. Ia semakin keras dalam memerintah pasukan, semakin kasar dalam berbicara, seolah ingin menutupi ketakutan yang tumbuh di dadanya. Raden Wijaya mengamati dari jauh. Sekali waktu, ketika malam turun dan istana sunyi, Wijaya duduk sendirian di pendapa. Angin membawa bau malam dan ia memandang bulan penuh, seperti malam ketika ia kehilangan lembu sora. Pelan ia berucap, entah kepada dirinya, entah kepada bintang, "Halayuda, bila kau benar, sejarah menjagamu. Bila kau salah, waktu yang akan menghukummu. Dan waktu tidak pernah lupa." Suatu hari, laporan muncul tentang usaha Halayuda memonopoli kekuasaan dan menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan. Banyak bukti mengarah pada intriknya terhadap kematian para kesatria terdahulu. Desas-desus berubah menjadi penyelidikan. Penyelidikan berubah menjadi keputusan. Halayuda akhirnya ditangkap. Bukan oleh musuh luar, tetapi oleh kerajaan yang dulu ia kuasai dari belakang layar. Ketika ia diseret ke pengadilan kerajaan, rakyat berkerumun, namun tak ada sorakan. Mereka menatap dengan mata yang penuh tanya. Halayuda menunduk, seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya. "Aku menang dalam perang," katanya pelan, "namun aku kalah oleh hati manusia." Itulah ironi terbesar sejarah. Pedang dapat menguasai tanah, tapi tidak dapat menguasai ingatan. Raden Wijaya wafat tidak lama setelah Halayuda jatuh. Sebagian sejarah mencatat ia meninggal karena sakit. Sebagian lagi karena batinnya lelah menanggung kehilangan yang terlalu banyak. Saat prosesi pemakaman, gamelan mengiring melewati kota yang pernah ia bangun dari Abu Singgasari. Rakyat menunduk dalam hormat, bukan hanya pada raja, namun pada seorang manusia yang telah berjuang sampai akhir. Majapahit tetap berdiri, lebih besar dari sebelumnya, lebih megah dari yang pernah dibayangkan. Namun bagi generasi setelahnya, kejayaan itu selalu diiringi bisikan pelan tentang para sahabat yang pernah berada di sisi Wijaya. Mereka membangun bersama. Mereka gugur satu persatu. Dan yang tersisa hanyalah tahta yang sepi. Di desa Lumajang, makam Nambi menjadi tempat ziarah. Tidak ada patung emas, tidak ada gerbang megah. Hanya batu sederhana di bawah pohon beringin. Namun setiap tahun, orang datang menabur bunga. Mereka menyebutnya makam kesetiaan terakhir. Majapahit tumbuh menjadi imperium besar, menaklukkan pulau-pulau dan membangun perdagangan ke seluruh Nusantara. Tetapi sejarah tidak hanya menulis tentang kejayaan, ia juga menulis luka yang menjadi dasar kekuatan. Karena masa lalu tidak pernah mati, ia hanya tidur di dalam tanah, menunggu untuk diceritakan kembali. Itulah tragedi sebuah perang saudara. Ia bukan air bah, ia adalah banjir yang tumbuh dari hujan air mata. Sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang. Kadang ia ditulis oleh mereka yang kalah, tapi tak kehilangan cinta pada tanahnya. Kalau kamu ingin kisah Majapahit berlanjut, subscribe sekarang, karena perjalanan kerajaan ini belum selesai. Tinggalkan komentar, tekan like, dan bagikan agar lebih banyak yang tahu bahwa sejarah bukan sekedar nama, tapi air mata, darah, dan sahabat yang dipisahkan waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.